Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Meteorologi Fisik. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kuliah kita mengenai dislokasi dan deformasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai sistem slip yang ada pada berbagai macam logam, ya, dari kristal logam BCC, FCC, dan HCP. Dan kita sempat juga menyinggung bahwa kemudahan suatu logam itu dideformasi pertama tergantung daripada jumlah daripada sistem logam tersebut, ya. Kemudian yang kedua tergantung daripada nilai critical resolve shear stress-nya. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai critical resolve shear stress dan juga kita akan menutup dengan mechanical tuning. Selamat mengikuti. Sekarang perhatikan gambar di samping ini. Perhatikan gambar ini, kita bayangkan suatu logam berbentuk shaft batang yang ditarik dengan suatu tegangan, ya, Anda bisa di sini tegangan tarik dengan arah uniaksial. Lalu kemudian apa yang muncul di sini? Yang muncul di sini adalah suatu tegangan lain, tegangan urai daripada tegangan tarik yang kita terapkan pada baja batang tersebut, pada batang baja tersebut. Nah, disinilah kita kemudian mengenal suatu hukum yang disebut sebagai hukum Smith atau Smith Law. Disebutkan bahwa agar dislokasi itu dapat bergerak pada slip sistemnya, maka haruslah ada suatu tegangan geser urai. Ya, ini disimbolkan dengan tau R, ya, di mana tegangan geser urai tersebut dia terjadi pada arah slip, ya, akibat diberikannya beban terapan tersebut yaitu sigma. Nah, Anda perhatikan di sini, ini adalah batang baja yang kita tinjau, ini adalah tegangan tariknya, dan kemudian akibat adanya tegangan tarik ini, kemudian tegangan diuraikan menjadi tegangan geser, di mana tegangan geser ini bekerja pada arah slipnya, pada bidang slipnya. Mari kita lihat di sini beban yang diberikan F, ya, ini tuh tegangan tariknya, beban tegangan tarik, lalu kemudian ada beban atau gaya tegangan geser Fs, S di sini shear. Nah, perhatikan ada sudut-sudut yang dibentuk. Pertama ada sudut lambda. Nah, sudut lambda ini adalah sudut antara arah daripada slip dengan stress axis atau sumbu bebannya. Ini lambda. Kemudian berikutnya ada sudut yang disebut sebagai P. Nah, sudut P ini adalah sudut normal antara normal slip plane-nya, ini adalah bidang slip, jadi normal terhadap bidang slip dengan sumbu daripada tegangan tarik tersebut. Ya. Nah, perhatikan di sini bahwa setelah kita menguraikan tegangan tarik ini menjadi tegangan geser, berubah jadi F menjadi Fs, dan kemudian kita bisa melihat penampangnya, ya, penampang A ini itu berubah luasnya, ya, kita modifikasi menjadi AS, ya, A shear sama dengan A penampang dibagi dengan cos P. Nah, dengan demikian kita kemudian bisa merumuskan suatu persamaan yang sederhana. Pertama, kita lihat, ya, tegangan tarik yang diterapkan sigma adalah F per A. Sementara tegangan geser urai tau R adalah Fs dibagi dengan AS, yaitu F-nya sendiri adalah F cos lambda, dan kemudian AS-nya itu adalah A dibagi dengan cos P. Ya, nah kita tahu F ini pada dasarnya adalah sigma dikalikan A, jadi sigma dikali A, kemudian kita hilangkan A ini, sehingga kita kemudian memperoleh persamaan tau R atau tegangan geser urai ini adalah sigma, ya, dikalikan cos P dikalikan cos lambda. Nah, ini adalah besar daripada tegangan geser urai. Nah, berdasarkan hukum Smith ini, maka slip itu akan terjadi apabila nilai daripada tegangan geser urai ini itu lebih besar dari suatu nilai threshold yang kita sebut sebagai tegangan geser urai kritis atau tau CRSS, ya, CRSS. Ini critical resolve shear stress. Artinya
critical resolve shear stress ini itu merupakan suatu tegangan threshold. Apabila dia dilampaui oleh nilai tau R-nya, maka kemudian terjadilah slip itu. Ya, tentu saja nanti kita kombinasikan dengan sistem slip. Artinya saat dia bergerak, dia bisa bergerak ke arah mana saja. Karena kalau kita bicara mengenai sistem slip, kita bicara mengenai kemungkinan dia bergerak ke berbagai macam arah. Ya. Oke, baik. Sekarang perhatikan bagaimana kita melihat ya sudut yang dibentuk daripada slip yang ada pada suatu bahan, ya katakanlah logam, dengan arah tegangan. Nah, perhatikan di sini. Apabila kita memberikan tegangan tarik ya uniaksial seperti ini, lalu kemudian kita perhatikan ini arah daripada slipnya ya, di mana dalam kasus ini maka lambda ini akan bernilai 90 derajat. Ya, lambda bernilai 90 derajat, kalau kita koskan maka tau R-nya menjadi 0. Artinya bahwa tegangan geser urainya itu 0. Artinya kalau kondisi daripada tegangan diberikan dengan tegak lurus terhadap arah slip ini, maka tidak akan terjadi slip. Demikian pula katakanlah kalau ditampilkan dengan pi yang dia memiliki nilai 90 derajat, ya. Ini pun menghasilkan nilai tau R 0. Artinya slip pun tidak bekerja. Nah, dalam hal ini kita akan memperoleh nilai tau R atau tegangan geser urai yang terbesar apabila baik lambda maupun pi ini dia membentuk sudut 45 derajat. Ya, dalam hal ini nilai tau R ini itu kira-kira setengah daripada sigma. Ya. Nah, oleh karena itu ini kita perlu ingat baik-baik ya bahwa nanti dalam suatu logam apabila kita melihat ada sistem slip atau posisi daripada suatu butiran itu membentuk sudut di mana lambdanya dan pi-nya itu membentuk sudut 45 derajat ya, maka nilai tau R-nya dia akan memberikan nilai yang terbesar dan slip akan dimulai pada nilai tau R yang terbesar ini. Nah, sekarang mari kita lihat contoh. Kembali kita melihat contoh untuk kristal FCC di sini. Masih dengan bidang 1, 1, 1 dengan arah slip keluarga 1, 1, 0. Nah, perhatikan pertama. Katakanlah sekarang kita mengambil contoh ini di mana disebutkan bahwa tegangan tarik bekerja sepanjang arah 100. Oke, ini adalah arah 100 ya. Ini arah tegangan tariknya. Arah 100. Dan kemudian ya dia bekerja pada suatu kristal FCC dengan sistem slip bidang 1, 1, 1. Nah, sekarang perhatikan, kita perlu melihat dulu sudut yang dibentuk ya, yaitu lambda dan pi-nya. Sekarang mari kita perhatikan masing-masing sudut tersebut. Pertama, ini adalah normal terhadap bidang slip 1, 1, 1. Dan kita identifikasi sudutnya. Ini adalah sudut pi tersebut. Jadi sudut yang dibentuk dari arah tegangan tarik dengan normal terhadap bidang slip. Lalu kemudian ini adalah lambda, ya sudut yang dibentuk antara arah tegangan tarik dengan arah slip. Nah, camkan baik-baik sudut-sudut ini, karena ini nanti penting pada saat kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan critical resolve shear stress dan hubungannya dengan resolve shear stress. Oke, baik, sekarang kita coba untuk menyelesaikan kasus ini ya. Jadi perhatikan tegangan tarik bekerja pada arah 100 dan kemudian bidang slipnya 111, kemudian arah slipnya 110. Nah, sekarang kita perlu melihat ya nilai cos baik dari lambda maupun nilai cos daripada pi ini ya. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Bagaimana kita mencari cos pi dan mencari cos lambda ini? Ada dua cara dalam penyelesaiannya. Pertama, kita gunakan cara Pitagoras biasa. Ingat baik-baik dalam sistem kristal ini ya, perhatikan bahwa kubus untuk kubus, maka sisi-sisi ini dia adalah isi daripada kubusnya, sebutlah dengan nilai A. Maka kalau kita bicara mengenai
di sini A, di sini A, ya, sisi-sisi rusuk ini adalah A, ya, rusuk ini adalah A, maka diagonal sisinya adalah A akar 2, ya. Kalau diagonal sisinya A akar 2, maka diagonal ruangnya dia A akar 3. Oke, baik. Dengan informasi tersebut, kita perhatikan masing-masing arah tadi. Ya, untuk arah yang membentuk sudut pi dan arah yang membentuk sudut lambda. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat yang membentuk sudut pi ini itu dibentuk oleh sisi rusuk A dan kemudian sisi diagonal ruang A akar 3. Dan untuk yang lambda ini dibentuk oleh sisi rusuk A dan kemudian dengan diagonal sisi A akar 2. Dari sini kita bisa selesaikan baik cos pi maupun cos lambda ini. Jadi untuk cos pi di sini ya sama dengan A dibagi dengan A kali akar 3. Artinya ini akan menghasilkan sepertiga kali akar 3. Sementara cos lambda itu adalah A dibagi dengan A kali akar 2 dan menghasilkan setengah kali akar 2. Ini cara yang pertama dengan cara seperti ini, ya. Kemudian cara yang berikutnya itu bisa menggunakan suatu persamaan, ya, persamaan di mana kita akan mengalihkan arah, ya, daripada indeks Miller arahnya. Di sini sebagai contoh persamaannya untuk cos pi itu sama dengan H1 dikalikan H2 ditambah dengan K1 dikalikan K2 ditambah L1 dikalikan L2, lalu ini dibagi dengan akar daripada kuadrat H1 ditambah dengan kuadrat K1 ditambah kuadrat L1 dikalikan dengan akar daripada kuadrat H2 ditambah dengan kuadrat K2 ditambah dengan kuadrat L2. Nah, kita tahu bahwa masing-masing daripada arah ini kita ketahui baik nilainya ini 111, 100, katakanlah cos pi, ini berarti arahnya adalah 111 dengan arah 100. Sehingga kita tinggal masukkan nilainya. Katakanlah cos pi untuk arah 100 dan 111. Kita masukkan nilainya 1 untuk H1, kemudian K1-nya 0, ya ini 0, kemudian L1-nya 0. Kemudian H2-nya 1, ya. Kemudian K2-nya 1, L2-nya 1. Ya, perhatikan ini adalah indeks Miller arahnya. Nah, kemudian dibagi dengan akar daripada masing-masing indeks Miller arah tersebut, kita dapat ya 1 dibagi dengan akar 1 dikalikan dengan akar 3 dan kemudian kita juga peroleh nilai sepertiga kali akar 3. Ini sama dengan ini, ya. Itu ada dua cara. Nah, dengan mengetahui masing-masing nilai cos pi maupun cos lambda ini, nanti kita memperoleh modal dan tinggal kita kalikan dengan sigma, ya. Kita tahu sigma itu adalah F dibagikan A. Nah, dari situ kalau kita sudah memperoleh nilai dari cos pi dan cos lambda ini, kita nanti dapat dengan mudah melakukan perhitungan-perhitungan untuk menilai ya apakah slip itu dia terjadi apabila suatu logam katakanlah dia ditarik dengan suatu gaya tertentu dan dia bekerja pada suatu slip tertentu, arah sudutnya ya pi dan lambdanya diketahui, ya kita bisa menilai apakah slip itu dia akan bergerak. Tentu saja nanti dalam beberapa kasus bisa saja disebutkan di situ nilai daripada critical resolve-nya diberitahu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan melihat pergerakan dislokasi pada polikristalin. Ini gambar ini sudah Anda lihat sebelumnya, ya, perhatikan baik-baik. Tentu saja kalau kita lihat gambar ini kita bisa melihat adanya slip line, slip bands di sini ya, yang mana arahnya berbeda-beda dari satu butiran dan butiran yang lain. Dan kita perhatikan di sini untuk butiran masing-masing ini tentu dia akan memiliki lambda dan juga pi yang berbeda dan kemudian dia akan menghasilkan nilai tau r. Dan apa yang penting di sini adalah apabila dia baik lambda maupun tau r-nya setelah dikoskan itu dia menghasilkan nilai yang terbesar, maka butiran tersebut dia akan terlebih dahulu dibandingkan butiran yang lain. Ya. Nah, perhatikan ini. Ini ilustrasi lagi kita bisa lihat di sini. Ya, katakanlah ini adalah suatu polikristalin, ya, logam polikristalin. Ini katakanlah batang logam, lalu kemudian ditarik dengan gaya uniaksial seperti ini.
Dan kita bisa melihat di sini butiran-butirannya dan orientasi daripada butiran-butiran tersebut terlihat di sini. Dan perhatikan di sini, pada saat kita melakukan penarikan seperti ini, maka kita menilai ya butiran mana yang dia akan mengalami deformasi terlebih dahulu. Itu tentu saja sudah kita ketahui apabila dia membentuk nilai cos pi dan cos lambda dengan sudut 45 derajat. Oleh karena itu kalau kita amati di sini, maka butiran yang membentuk sudut 45 derajat terhadap tegangan tariklah yang harus kita tinjau, ya, yang harus kita tinjau, ya. Perhatikan pada kasus ini, ya, pada kasus ini, maka butiran yang memiliki katakanlah sudut 45 derajat terhadap tegangan tarik adalah butiran yang ini, ya. Ini pertama butirannya, kedua butiran yang ini. Nah, kedua butiran ini dia membentuk sudut 45 derajat terhadap arah daripada tegangan tarik. Oleh karena itu kedua butiran tersebut dia akan mengalami deformasi yang paling pertama dibandingkan butiran-butiran yang lain. Jadi kedua butiran ini dia akan terdeformasi lalu kemudian disusul oleh butiran-butiran yang lain. Ingat baik-baik ya, sebagai contoh nanti kalau kita masuk pada suatu bab sifat mekanik di mana pada bab tersebut nanti kita melakukan pengujian tarik pada suatu logam, maka apabila logam itu dia ditarik ya, lama-kelamaan kemudian terjadi deformasi, dan deformasi itu setelah mengalami deformasi yang uniform, lalu kemudian akan terbentuk apa yang disebut sebagai necking, itu deformasi setempat. Nah, deformasi setempat itu secara teori tentu dia akan terjadi pada area di mana dia mengalami tingkat deformasi terbesar, pada butiran yang mengalami tingkat deformasi yang terbesar dibandingkan butiran-butiran yang lain. Nah, secara teori itu akan terjadi pada butiran-butiran yang membentuk sudut 45 derajat ini karena dia mengalami yield atau mengalami deformasi terlebih dahulu dibandingkan butiran-butiran yang lain. Oke. Nah, sekarang perhatikan pada saat suatu logam polikristalin kemudian dia dibentuk katakanlah di rolling ataupun ditarik, maka kita bisa mengamati adanya anisotropi seperti ini ya. Ya, kita melihat bahwa butiran-butiran yang awalnya dia itu memiliki bentuk equiaxial, ya kira-kira kita sebut sebagai memiliki dimensi yang cenderung sama di berbagai macam sumbu. Kemudian setelah mengalami penarikan, dia akan terorientasi, ya dia akan terorientasi seperti ini, dia akan memanjang. Dalam kasus ini kita sudah ketahui bahwa akan terjadi suatu sifat yang berbeda dari tinjauan sifat mekanik atau ditarik katakanlah pada arah tertentu, katakanlah pada arah rollingnya, arah ketebalannya, atau dari arah lebar, dia akan memiliki sifat yang berbeda-beda, ya. Oke, baik. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah mechanical twinning, ya. Yang kita akan bahas sekarang adalah mechanical twinning. Ya, seperti sebelumnya kita pelajari bahwa deformasi pada logam itu dia memiliki dua mekanisme utama. Yang pertama slip atau pergerakan dislokasi, ya. Yang kedua adalah mechanical twinning. Nah, apabila suatu kristal logam itu memiliki slip sistem yang kecil atau jumlah sistem slip yang sedikit, maka dia cenderung untuk memilih dengan cara mechanical twinning. Meskipun demikian, ya tentu saja logam-logam yang lain juga selain HCP, dia bisa saja terbentuk twinning, tapi umumnya terjadi pada logam HCP. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya ilustrasi bagaimana twinning itu terbentuk. Ini perhatikan gambar ini merupakan gambar daripada kristal yang sempurna. Ini sengaja digambarkan dengan kemiringan tertentu ya, ada sudut yang dibentuk di sini. Ini tujuannya pada saat nanti terbentuk twinning kita akan melihat bentuknya seperti lebih ideal lah seperti ini ya. Oke, baik, sekarang perhatikan bahwa pada saat terjadi twinning, Anda akan melihat di sini ya deformasi terjadi dengan cara apa? Dengan cara pembentukan suatu boundary ya, batas boundary di mana masing-masing dari sisi boundary tersebut dia seakan-akan membentuk kembaran atau twin. Nah, ini terbentuk pada logam-logam yang tidak memiliki slip system yang banyak. Ya, bentukannya di sini dia tampil seperti boundary. Tetapi yang perlu Anda perhatikan di sini adalah
pada kondisi di mana slip terjadi, maka kita akan bisa melihat bahwa pergeseran itu sama dari masing-masing atom. Tapi di sini pergeseran sejumlah besar atomnya itu, ya, ini jumlahnya besar yang bergeser, dia memiliki jarak yang berbeda. Kita perhatikan, katakanlah atom yang ini dia memiliki jarak geseran seperti ini, atom yang ini dia memiliki jarak geseran yang ini, atom yang ini dia memiliki jarak geseran seperti ini. Sementara arah daripada awalnya, ya perhatikan bahwa orientasi daripada kristal awal yang ini itu sama dengan yang di sini. Ya, tapi kita bisa melihat ini seakan-akan, ya, baik ini maupun ini itu merupakan suatu boundary twinning, ya, batas-batas pengembaran. Oke. Ini tampilan, ya, tampilan daripada mechanical twinning kalau kita bandingkan dia dengan slip, ya. Kalau kita bandingkan dengan slip, pertama adalah pada kasus slip ini kita bisa melihat bahwa pada slip ini dia merupakan line defect atau cacat garis, ya. Cacat garis ini yang kemudian kita kenal sebagai dislokasi ini, ya. Ini jadi cacat garis di sini. Nah, sementara di sini untuk twinning ini merupakan cacat bidang. Ya, ini sudah kita pelajari pada bab-bab awal mengenai ketidaksempurnaan pada struktur logam. Ya, perhatikan di sini, ini cacatnya adalah cacat bidang. Jadi Anda bisa lihat semua ini. Ya, ini adalah bidang, sementara ini hanyalah berupa garis. Ya. Anda bisa perhatikan bahwa atom-atom di sini orientasi masih sama. Ya. Sementara di sini orientasi sudah berubah pada area twinning ini. Ya, dia sudah berubah. Ya. Kemudian tadi juga sudah kita bahas bahwa twinning ini umumnya terjadi pada logam-logam yang tidak memiliki slip system yang banyak. Contohnya adalah logam-logam dengan struktur kristal HCP. Namun demikian dia juga bisa terjadi pada logam FCC, ya. Sebagai contoh kita amati banyak itu pada beras misalnya, tapi umumnya itu merupakan twinning annealing, ya. Jadi twinning yang terbentuk setelah annealing. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini ini masih gambar yang sama dengan yang tadi. Nah, ini yang tadi saya maksudkan bahwa pada kasus slip, ya, pergerakan daripada atom-atom itu dia bergerak pada jarak yang sama, ya. Sementara pada mechanical twinning, atom-atom itu dia bergerak dengan jarak yang berbeda-beda tergantung daripada jarak daripada atom ini dengan posisi orientasi atom-atom yang sebelumnya. Jadi pada saat dia bergerak, ya, ini seberapa jaraknya, jauhnya, maka tentu masing-masing dia akan bergerak dengan jarak yang berbeda-beda. Oke, baik. Ini kita lihat sekarang ilustrasi daripada twinning, ya. Kita lihat ilustrasi daripada twinning. Ya, perhatikan dia diberikan gaya lalu nah seperti ini. Anda bisa lihat pada area yang di tengah ini yang diberikan batas ini, ya. Pada area yang diberikan batas ini kita bisa melihat bahwa orientasi daripada atom-atom pada area tersebut dia berbeda dengan orientasi daripada kristal yang awal, ya, daripada orientasi kristal yang awal. Nah, ini Anda perhatikan, ini tampilan daripada twinning sebagai contoh, ya. Ya, Anda bisa lihat di sini ini arah daripada atom-atomnya, kemudian saat dia memasuki boundary twinningnya, Anda bisa lihat di sini orientasi kristal atau atomnya ini berbeda. Kemudian berikutnya dia akan memiliki orientasi yang sama dengan kristal awal daripada butiran tersebut. Nah, ini tampilan yang diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Kita bisa melihat di sini, ya, ya, bintik-bintik kecil atau butir-butiran kecil ini adalah atomnya. Jadi Anda bisa lihat di sini bagaimana perubahan daripada orientasi daripada butiran awal, kemudian masuk kepada batas twinningnya, lalu kemudian kembali lagi. Nah, ini perhatikan juga contoh yang lain. Ini adalah contoh twinning. Ini contoh twinning pada twip steel, ya. Twip steel itu twinning induced plasticity steel, ya. Twinning induced plasticity steel. Perhatikan di sini, ya. Nah, ini adalah orientasi daripada atom awalnya, lalu kemudian memasuki batas twinningnya, kemudian dia memiliki orientasi yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini contoh yang diamati dengan menggunakan TEM, ya, dengan menggunakan transmission electron microscope dari suatu twip steel atau twinning induced plasticity steel. Nah, twinning induced plasticity steel ini itu merupakan jenis baja yang sangat kuat, dia masuk kepada advanced high strength steel
di mana baja tersebut dia diciptakan dengan kombinasi sifat kemudahan untuk dibentuk atau tingkat keuletan yang baik dan juga tingkat kekuatan yang baik. Ya, baja tersebut memiliki struktur kristal FCC. Namun pada saat dia dibentuk, dia terbentuk twin. Jadi pada saat dia mengalami deformasi, terbentuk twinning. Dan Anda tahu dislokasi itu akan sangat sulit dia bergerak pada twin-twin tersebut. Atau selama dia mengalami deformasi, terbentuk twin. Artinya bahwa ada dua mekanisme yang terlibat ya dalam hal ini, sehingga awalnya dia memiliki struktur FCC, lalu kemudian karena FCC dia mulai dibentuk, tapi karena dia itu terbentuk twin sekaligus nanti biasanya butirannya kecil, maka dia akan mengalami kesulitan untuk bergerak dari sisi dislokasi. Dislokasi mengalami sulit bergerak sekaligus ada tahap-tahap pembentukan twin. Nah, ini yang kemudian menyebabkan baja twip steel ini dia memiliki kekuatan sekaligus tingkat keuletan yang sangat baik. Ini tampilan gambaran dari berbagai macam-macam baja. Anda bisa lihat di sini sumbu tegaknya ini adalah total elongation. Lalu kemudian sumbu mendatarnya ini adalah ultimate tensile strength atau kekuatan daripada baja tersebut. Kita bisa melihat di sini posisi daripada twip atau twinning induced plasticity steel di sini ya. Dia memiliki sifat kombinasi, baik sifat elongasi yang mencerminkan sifat dari kemudahan untuk dideformasi dan kemudian kekuatan ya. Jadi Anda bisa bayangkan target daripada seorang insinyur metalurgi itu adalah bagaimana menciptakan suatu paduan logam yang sekaligus dia memiliki kekuatan yang tinggi sekaligus memiliki keuletan. Jadi arah daripada sifatnya itu akan bergerak ke arah sana ya. Jadi kalau yang lunak itu dia di sini, area sini, yang keras itu area sini. Ingat baik-baik. Logam yang kuat cenderung getas, cenderung dia tidak ulet. Artinya elongasinya kecil. Logam yang memiliki tingkat keuletan yang tinggi atau elongasinya tinggi, ya, dia cenderung tidak kuat. Jadi memang seperti itu. Tapi menciptakan suatu paduan logam yang memiliki kedua sifat tersebut, baik kekuatan sekaligus dengan kemudahan untuk dideformasi, itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Itu tantangan puncak daripada upaya untuk menghasilkan sifat mekanik daripada paduan logam. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan membuat summary ya perbedaan antara slip dan mechanical twinning. Mari kita lihat sama-sama. Pertama, slip ini merupakan line defect ya, cacat garis, sementara untuk twinning ini adalah cacat permukaan atau surface defect ya, atau grain boundary defect dalam hal ini. Kemudian untuk slip, selama slip seluruh atom pada suatu blok itu dia bergerak dengan jarak yang sama. Ya, dia bergerak pada jarak yang sama. Sementara pada twinning itu dia bergerak pada jarak-jarak yang berbeda. Ini proporsional dengan jarak daripada twinning planes-nya. Ya. Kemudian untuk slip ini umum kita amati atau terjadi pada BCC and FCC metals. Sementara untuk twinning ini umum diamati pada logam-logam HCP. Kemudian berikutnya, untuk slip, setelah slip terjadi, maka sumbu daripada kristal tetap sama. Jadi saat ditarik, sumbu kristalnya tetap sama. Anda bisa melihat tadi pada gambar sebelumnya, sama saja ya, orientasi atau sumbu dari pihak kristal tersebut terhadap tegangan tarik. Sementara setelah twinning, itu kristal aksisnya berdeformasi. Ya, kristal aksisnya berdeformasi. Lalu kemudian pada slip dibutuhkan tegangan yang relatif rendah untuk terjadinya slip. Ini berbeda dengan twinning karena pada twinning kita memerlukan tegangan yang lebih tinggi. Itu kenapa pada saat tadi kita bahas mengenai twip steel ya, dengan adanya teknologi twip steel itu maka terintroduce katakanlah twinning ya di dalam butirannya, sehingga kita bisa memperoleh logam baja ya, paduan baja yang dia itu kuat. Ya, biasanya twip steel itu dibuat dengan cara menambahkan ya kira-kira 20% lebih mangan ya di dalam baja, sehingga nanti gamanya dia stabil. Ya, gamma itu yang FCC ya, struktur FCC-nya itu stabil. Oke, baik. Berikutnya, slip ini dapat dilihat sebagai suatu garis tipis di bawah mikroskop optik. Sementara
twinning ini dapat dilihat sebagai board lines, jadi lebar. Jadi tampaknya seperti pita ya, kalau kita lihat diamati di bawah mikroskop optik itu tampak seperti pita. Ya, itu Anda sudah pernah lihat itu dan juga pada gambar sebelumnya. Oke, berikutnya untuk slip agar terjadi ada suatu nilai threshold tertentu. Jadi ada tegangan threshold yang harus dicapai yang disebut sebagai critical resolve shear stress. Ini pada slip. Jadi ada suatu nilai threshold agar slip terjadi. Sementara pada twinning tidak ada nilai threshold. Nah, ini adalah summary perbandingan antara slip dan twinning. Dengan summary ini maka kita bisa mengakhiri bab kuliah kita, dislokasi dan deformasi. Mudah-mudahan Anda bisa memahami kuliah ini dengan baik, Anda bisa ulang-ulang lagi materinya, dan kita nanti akan berpindah dengan materi selanjutnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.